أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Masyarul muslimin mukminin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman Islam dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Huda untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah, Masjid Jami Al-Huda, sebagai suatu komitmen kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kita berusaha semampu kita agar kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, sehingga ketika ajal menjemput kita, karena ajal tidak tahu datang kapan waktunya dan di mana kita berada, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, yang insya Allah tempatkan kita nanti. Amin, Allahumma amin.
Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sudah memasuki bulan Safar, yaitu insyaallah kita sudah memasuki tanggal 10 Safar. 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan suatu hari, yaitu hari yang bersejarah, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tepatnya yaitu 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah karena waktu itu belum ada tahun Hijriah. Maka dinamakan tahun gajah. Sebagai bangsa Arab menamakan tahun-tahun itu kejadian yang sangat luar biasa. Karena ketika itu ada suatu pasukan gajah yang akan menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Tapi atas kehendak Allah, maka pasukan gajah itu dapat digagalkan, dan itu menjadikan suatu pelajaran betapa kebesaran Allah yang Maha Dahsyat, yang Maha Agung. Bila Allah berkehendak dengan kun fayakun terjadilah, maka akan terjadilah. Maka kita pun harus optimis dalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, karena segala sesuatu itu sesuai dengan kerentek atau perasaan hambanya. Maka kita kepada Allah harus selalu berperasaan positif, harus selalu husnudon, berprasangka baik kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sekarang ini, inilah yang menurut Allah baik bagi kita. Yang penting kita berusaha istiqomah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelahirannya kurang lebih 1 bulan lagi akan kita peringati 12 Rabiul Awal. Tentunya kita tidak lepas dengan sosok suri tauladan yang agung. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan. Sehingga ibadah apapun, kalau kita tidak ikhlas, tidak dengan sepenuh hati, maka tidak akan diterima oleh Allah. Tetapi apabila kita membaca sholawat kepada Nabi kita dalam keadaan apapun, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Habib mengatakan bahwa salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah yaitu membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di situ ada rasa pamer, tetapi karena mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW, maka pastilah amal sholawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak bersolawat, maka akan bersama Nabi kita Muhammad di yaumil kiamah nanti. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah buku yang disusun oleh Nawab Al-Jarrah tentang kumpulan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicetak di Beirut dan sudah diterjemahkan, bahwasanya tidak ada yang mengingkari keutamaan dan kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sarjana non-muslim juga mengakui kecerdasan dan keberanian dan keteguhan Rasulullah SAW yang berhasil menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Salah satu keistimewaan Nabi adalah kesamaan antara ucapan dan perbuatan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah apabila dia mengucapkan sesuatu maka diamalkan dalam perbuatan. Itulah yang menjadikan salah satu
keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa dia adalah sosok suri tauladan. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah sangat murka dan sangat benci kepada orang yang mengatakan tetapi dia tidak mau mengamalkan. Oleh karena itu kita sebagai manusia, kita harus berusaha semampu kita. Apabila kita menyampaikan sesuatu, kita berusaha untuk mengamalkannya dengan sepenuh hati. Memang untuk 100% sangatlah sulit, tetapi kita harus berusaha. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejak masih muda juga telah dikenal sebagai pemuda yang jujur, sehingga tak mengherankan jika masyarakat Quraisy dan penduduk Mekah secara umum menjuluki Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan Al-Amin, yang dipercaya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memiliki empat sifat yang sangat luar biasa, yaitu sidik, jujur, benar, tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran disampaikannya semuanya, walaupun harus nyawa taruhannya, tapi Nabi selalu menyampaikannya. Semuanya itu demi apa? Demi keselamatan umat manusia di dunia ini. Tidak memilih mana antara ayat satu dengan ayat yang lain, tapi semuanya disampaikan, karena semua itu demi ketentraman yang ada di dunia. Karena apa? Karena Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi setiap manusia. Apabila kita mengambil petunjuk itu, maka tentunya akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Maka kita setiap sholat, doa kita kepada Allah yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya para nabi, orang-orang soleh, para rasul, bukan jalan yang orang-orang yang sesat dan bukan jalannya orang yang dimurkai. Itulah separuh dari ayat dalam surat Al-Fatihah, dikatakan 7 ayat yang berulang-ulang, di mana separuh adalah untuk Allah dan separuh untuk hambanya. Yang untuk Allah dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini karena semua ayat ini mengagungkan tentang kebesaran Allah. Dan ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya para nabi, orang-orang soleh, para rasul, bukan jalan yang orang-orang yang sesat dan bukan jalannya orang yang dimurkai. Itulah separuh dari ayat dalam surat Al-Fatihah, dikatakan 7 ayat yang berulang-ulang, di mana separuh adalah untuk Allah dan separuh untuk hambanya. Yang untuk Allah dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini karena semua ayat ini mengagungkan tentang kebesaran Allah. Dan ayat selanjutnya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pun jangan bosan-bosannya membaca surat Al-Fatihah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun kepercayaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan suatu kejujuran dalam pribadi Rasul. Di samping sidik,
tabligh, dan juga amanah serta fatonah. Amanah dapat dipercaya. Apa yang dijadikan amanat kepada Rasulullah, pasti semua orang mempercayainya. Bahkan orang kafir pun ketika dia mau berpergian, dia menitipkan barang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fatonah, Rasulullah sangat cerdas, sangat brilian dalam berpikir. Bahkan sampai hari kiamat pun gak tahu kapan, ribuan tahun Rasulullah sudah tahu, sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dengan sifat Rasulullah yang begitu luar biasa, yaitu siddiq, tabligh, amanah dan fatonah, sehingga umatnya, para sahabatnya memegang kepercayaan yang sangat besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harta, jiwa, dan nyawa pun dikorbankan untuk Rasulullah dalam yang ditugaskan ke tempat yang jauh, tetapi ia enggan menunaikan tugasnya sehingga Nabi Isa mengadukannya kepada Allah. Akhirnya mereka semua menjalankan tugas dakwahnya. Tiap-tiap mereka berbicara dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, ini adalah tugas yang telah diputuskan Allah untuk kalian, jadi laksanakanlah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami akan melaksanakan setiap perintahmu. Utuslah kami kemanapun engkau suka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnu Al-Haris ibnu Hisham berkata, suatu ketika Nabi mendengar berita beberapa orang Bani Kindah mengaku sebagai keturunan beliau, dan beliau berasal dari keluarga mereka. Mendengar kabar tersebut, beliau bersabda, itu dikatakan oleh Abbas dan Abu Sufyan ibnu Harb, dan keduanya mempercayainya. Namun takkan pernah terbantahkan bahwa kami berasal dari leluhur kami Bani Nadir dan Ibnu Kinana. Beliau melanjutkan sabdanya, aku adalah Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hazim, putra Abdul Manab, putra Qusay, putra Kilab, putra Murrah, putra Ka'ab, putra Lu'ay, putra Ghalib, putra Fadr, putra Fahr, putra Malik, putra Nazar, putra Kinana, putra Khuzaimah, putra Mudrikah, putra Ilyas, putra Mudhar, putra Nizar, putra Ma'ad, putra Adnan, yang silsilah itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim sebagai bapak dari para nabi. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari khutbah yang saya sampaikan ini dapatlah kami ambil suatu kesimpulan bahwa marilah kita teladani kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, yang begitu mulia dan agung, yang menjadikan umat manusia dari ada suatu zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Artinya apa? Suatu zaman yang pada saat itu menyembah berhala, tidak mengenal Tuhan, tetapi dinamai ada suatu zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Artinya apa? Suatu zaman yang pada saat itu menyembah berhala, tidak mengenal Tuhan, tetapi dinamakan zaman Zahiliyah menuju zaman yang Allah ridhoi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab suci Al-Quran. Tentunya sifat-sifat Nabi seperti jujur, dapat dipercaya, kemudian menyampaikan, dan amanah harus kita suri tauladani. Dan juga kita tidak lepas untuk senantiasa membaca sholawat kepada Nabi kita, dan kita jaga identitas kita, keluarga kita, karena
keluarga kita apabila insya Allah kita menjadi keluarga yang baik, nanti anak keturunan kita pun akan menjadi anak yang baik dan akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berpesan dengan mewanti-wanti dalam ayatnya, ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menjauhkan kamu dari azab yang sangat pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, dan juga berjuang di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan iman kita, selalu memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalannya para nabi dan para rasul, bukan jalannya orang yang sesat dan juga bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Dengan kita berusaha membaca sholawat dan menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum.